Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah billah, jamaah taklim subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai akad gadai, ya, akad gadai. Mengingat di zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat atau umat Islam yang terlibat dalam aktivitas transaksi gadai, ya. Ada nggak di antara jamaah yang hadir hari ini yang terkait dengan transaksi gadai? Ada? Ada? Hah? Ada. Apa yang digadaikan? Ya? PPKB digadai untuk apa? Untuk utang. Ya. Rumah digadaikan. Iya, nggak aneh Pak. Kalau seandainya Bapak jawab ternyata ada, itu nggak aneh. Bahkan bukan cuma ada, banyak, ya, banyak. Ya. Dari mana tahunya banyak? Ya, kita bisa lihat, ya. Di jalan itu sudah semakin banyak, ya, kios-kios gadai. Kalau dulu mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu, yang namanya pegadaian kita cuma tahunya adanya di mana? Adanya di mana? Di proyek, ya kan? Ke pinggir kali, itu cuma itu doang tuh kan. Nggak ada lagi kan ya? Nggak ada, ya, cuma itu doang. Hah? Sekarang diteleponin suruh pinjam, ya, paksa suruh pinjam. Nah, itulah fenomena, ya, fenomena. Kalau dulu perusahaan gadai cuma satu gitu loh, ya, pegadaian, perum pegadaian dulu cuma satu. Dan sekarang sudah lebih dari 100, ya, 100 perusahaan gadai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ya, itu sudah legal. Makanya gak heran kalau kita lihat di jalanan itu, ya, ada Raja Gadai, ada Top Gadai, ada Gadai Indonesia, terus apa lagi? Macam-macam gadai banyak. Inilah fenomena yang fakta yang kita dapatkan saat ini, ya. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira sebenarnya hukum gadai itu boleh atau tidak, ya kan? Di dalam Islam boleh atau tidak?
Nah, ini kita akan bahas. Kalau boleh, apa alasannya, apa landasannya, ya. Atau kalau seandainya tidak boleh, jenis gadai yang seperti apa yang tidak boleh. Ya, nanti kita lihat. Baik. Sebelum kita membahas ya tentang bagaimana hukum gadai, mungkin saya mau tanya dulu. Ya, kira-kira kalau kita melihat dari modelnya nih, ya, rahan atau gadai ini kira-kira termasuk akad apa? Macam-macam akad. Ada yang tahu? Ada berapa macam-macam akad? Secara garis besar ada akad. Ada 4 akad Pak ya, bukan akad nikah. Ya. Dalam muamalah itu ada yang pertama akad muawadhah. Ya. Akad muawadhah itu adalah akad komersil, tukar menukar. Ya. Akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya kita buat akad jual beli, melakukan jual beli. Orang yang melakukan jual beli ya itu pada umumnya adalah mereka mencari untung. Nggak ada orang yang jual beli tujuannya untuk mencari kerugian. Meskipun dalam prakteknya ada juga orang yang menjual suatu barang dengan harga di bawah harga pokok, ya kan? Orang itu kadang bisa menjual barang dengan harga di atas harga pasar, harga pokok, atau sama sesuai dengan harga pokok, atau di bawah harga pokok. Itu ada. Tapi biasanya kalau yang menjual di bawah harga pokok itu perusahaannya sudah mau bangkrut alias gulung tikar. Ya. Dalam posisi normal, setiap orang yang melakukan transaksi jual beli pasti tujuannya untuk mencari untung. Itu. Nah, itu jadi jual beli ini termasuk akad muawadhah. Nah, sekarang gadai termasuk nggak kira-kira? Nyari untung nggak? Hah? Anda yang menggadaikan sesuatu ada untung di situ? Nggak ada. Nggak ada, ya. Termasuk akad muawadhah juga ada misalnya sewa menyewa. Ya, sewa menyewa juga termasuk muawadhah, nyari untung juga. Ya. Kemudian ada lagi akad ju'alah, ya, akad ju'alah. Jadi ada akad bai, akad ijarah, ya, yang termasuk muawadhah. Ada ju'alah, ju'alah itu misalkan ya, seseorang memberikan pengumuman sayembara, barang siapa ya yang bisa menemukan barang ini maka akan saya bayar sekian. Nah, sayembara akan menaikkan jualan. Ya. Lalu yang kedua yaitu akad tabarru'ah. Apakah rahan atau gadai ini termasuk akad tabarru'at? Ya. Apa itu tabarru'at? Tabarru'at itu artinya adalah akad sosial. Jadi yang tujuan awalnya itu tidak untuk mencari untung. Ya, meskipun setelah melakukan akad itu kadang juga dapat untung. Tapi tujuan utamanya adalah tidak mencari keuntungan sosial. Tujuan utamanya adalah sosial. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan akad tabarru'at ini, tujuan utamanya itu adalah beramal, nyari pahala. Ya, nyari pahala. Dia kagak cari untung. Ya. Apa kira-kira? Akad yang tujuan utamanya adalah mencari pahala. Akad apa? Hutang piutang, Pak. Hutang piutang itu akadnya nyari pahala, Pak, bukan nyari untung. Ya. Akad qard. Makanya nggak ada istilah seseorang itu ketika mencari keuntungan dia menggunakan akad hutang piutang, itu nggak ada. Ya,
Tapi ada profesi orang yang tujuannya tadi ngutangin mulu ya Pak ya, mencari orang yang mau ngutang. Tapi dia mencari orang yang mau ngutang ini karena dia ingin dapat untung. Berarti udah jelas Pak ya, ini tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan. Karena akad utang piutang itu tujuan utamanya adalah tabarruk, kebajikan, bukan untuk mencari untung. Maka bisa kita ambil satu kesimpulan, siapapun di antara kita yang menjadikan akad utang piutang itu sebagai sarana untuk mencari keuntungan, maka itu tidak diperbolehkan. Maksudnya utang piutang apa? Utang piutang uang Pak. Ya, memberikan pinjaman uang. Nah kalau ngereditin barang, bukannya itu ngutangin, bukan. Ya, akad utamanya itu adalah jual beli barang. Ya, namun dibayar tidak secara tunai. Ini berbeda ya dengan akad qard. Ya, akad qard. Kalau akad qard itu yang diutangin itu adalah uang. Ada qard, ada dain. Ya, masih bedakan di situ. Nah, maka kalau kita melakukan utang piutang, jika kita cari untung, maka keuntungannya itu adalah riba. Kullu qardin dzarra manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman, maka manfaat atau keuntungan itu termasuk riba. Ya. Ya. Sekarang ini banyak sekali bangke, ya nggak? Bangke apa bangke? Bangke apa? Bank keliling. Bank keliling yang nawarin dari rumah ke rumah, door to door, ya. Apalagi di pasar. Nah, itu di pasar itu udah menjadi sasaran empuk para pelaku bangke, ya. Jadi itu. Jadi selain akad qard utang piutang, yang termasuk dalam kategori tabarruk itu adalah akad hibah. Ya. Jadi hibah juga sama. Ini termasuk kategori akad tabarruk. Orang menghibahkan aset yang dia miliki kepada orang lain, itu tujuannya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak untuk mencari keuntungan secara materi. Ya. Sedekah, ya, sedekah juga sama. Wasiat juga sama, ya. Wakaf, ya. Apalagi banyaklah, ya. Yang tujuan utama itu adalah untuk mencari pahala, bukan untuk mencari keuntungan. Ya, berarti kalau kita lihat dari definisi tabarruk ini, gadai juga belum termasuk kategori akad ya tabarruk. Ya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya akad syarokah, ya, bukan syarikah, syarokah, ya, atau syirkah. Ya. Apa itu syarokah? Akad syarokah itu adalah akad kerjasama yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan untung. Ya, jadi misalkan ya saya dengan Pak Faisal melakukan kerjasama bisnis. Pak Faisal punya duit, ya kan? Saya cuma punya keahlian. Kata Pak Faisal, yuk kita melakukan kerjasama bisnis. Atau saya punya duit tapi bisa sedikit, ya nggak mencukupi kalau saya buka bisnis sendiri. Saya gandenglah Pak Faisal, yuk kita bersyirkah, kita melakukan akad syirkah. Ya, nanti
kita bagi hasil fawaisat. Nah, ini namanya syarokah, ya. Kita bekerja sama untuk melakukan satu aktivitas bisnis yang tujuannya adalah untuk mencari untung, ya. Jadi seperti akad musyarakah, akad mudharabah. Nah, itu termasuk dalam kategori syarokah. Jadi orang yang melakukan akad syarokah itu kalau untung dibagi sesuai dengan kesepakatan, kalau rugi dibagi sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Nah, itu dalam akad syarokah, ya. Dan ini juga arahan tentunya juga tidak termasuk dalam kategori akad syarokah. Kemudian yang keempat, nah ini, yaitu akad tausiqat namanya. Akad tausiqat. Apa itu akad tausiqat? Yaitu akad yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan, ya. Akad yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Nah, para ulama menyebutkan di antara akad-akad tausiqat itu adalah yang pertama ada yang namanya akad rahan atau gadai. Itu yang pertama. Jadi rahan atau gadai ini termasuk akad tausiqat. Karena ketika seseorang memberikan jaminan barangnya itu dalam rangka untuk memberikan apa? Memberikan jaminan kepercayaan. Ya, nih saya berikan barang, saya titipkan barang Anda, ya, sebagai bentuk jaminan, ya, bahwa saya akan bayar utang, ya, sebagai bentuk jaminan bahwa saya akan amanah dalam menjalankan bisnis dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada akad rahan yang termasuk kategori tausiqat. Kemudian yang kedua ada juga akad sahadah atau persaksian, ya, atau persaksian, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu akad jual beli, kan suka ada yang diharapkan ada pihak yang menjadi saksi, ya, persaksian. Lalu ada lagi yang namanya akad dhomanah, ya, akad dhomanah. Dhomanah itu adalah penjaminan, ya, penjaminan. Jadi seperti akad kafalah, misalkan seseorang melakukan utang piutang, kemudian ada pihak yang menjamin, ada pihak yang menjamin, kafalah. Ini namanya akad kafalah. Nah, jadi semua yang saya sebutkan tadi, ya, jenis-jenis akad tausiqat itu ada dalilnya dalam Al-Quran, ya, diantaranya Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ya. Nah, itu harus ada saksi yang mencatatnya, ya. Kemudian ketika bicara masalah rahan atau gadai, ya, itu juga ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-283, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanu maqbudah. Ya, ada rahan juga di situ, ya, ada bahasa rahan. Ya, semuanya ada dalam sana. Nah, dari sekian banyak akad tausiqat, ya, dari sekian akad, banyak akad ini, ya, ada satu akad dari 4 macam akad ini, ada satu akad yang dia itu bisa disisipkan ke semua akad lainnya, yaitu akad tausiqat, ya. Jadi kalau muawadhah, tabarruat, syarikah, ya, ini belum
tidak bisa digabungkan dengan akad-akad yang lain. Tapi ada satu akad yang bisa digabungkan dengan keseluruhan akad yang ada di atas. Namanya akad tausiqah. Ya. Kita sama-sama tahu bahwasanya menggabungkan akad itu dilarang oleh Nabi. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqah wahidah. Rasulullah melarang ya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. La yahillu salafun wal bai'. Ya, Rasulullah juga melarang ya tidak halal kata Rasulullah menggabungkan antara akad utang piutang dengan akad jual beli. Ya. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Tidak boleh menggabungkan dua akad jual beli dalam satu akad. Nah, tapi untuk akad tausiqat ini bisa digabungkan dengan akad-akad yang lain. Ya. Contoh, kita ambil salah satu contoh dari akad tausiqat itu adalah sesuai dengan bahasan kita hari ini tentang akad gadai. Ya, tentang akad gadai. Jadi akad gadai ini, ya, akad gadai ini itu bisa disisipkan dengan akad-akad lainnya. Artinya bisa digabungkan dengan akad-akad lainnya. Ya, contoh akad tausiqat atau akad gadai ini bisa digabungkan dengan akad muawadhah. Kita lihat contohnya apa? Yaitu ketika kita melakukan akad jual beli secara kredit. Ya, akad jual beli secara kredit. Maka kalau kita melakukan jual beli secara kredit, itu kita boleh mensyaratkan, saya mau jual motor ini secara kredit kepada kamu, tapi syaratnya kamu harus menggadaikan BPKB-nya di tempat saya, harus memberikan jaminan, yaitu BPKB-nya saya tahan dulu. Kalau tidak, nggak bisa kita melakukan jual beli kredit. Nah, ini kan sudah menjadi syarat ya. Jadi jual beli kredit motor ini baru bisa terlaksana kalau ada jaminan, yaitu BPKB. Ya. Nah, ini syarat semacam ini diperbolehkan. Ya, karena rahan atau gadai itu sifatnya adalah sebagai akad yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan. Jadi supaya orang yang melakukan jual beli secara kredit itu tenang, Pak. Ya, dengan adanya jaminan dia tenang. Bukankah tujuan seseorang ketika melakukan ya transaksi itu untuk saling memberikan ketenangan? Yang beli juga tenang, yang jual juga tenang. Makanya akad tausiqat ini, akad gadai ini bisa dijadikan sebagai akad untuk bisa membuat kedua pihak yang melakukan akad jual beli menjadi tenang. Itu tujuan utamanya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, akad tausiqat ini bisa juga disisipkan dalam akad tabarru'at. Ya, dalam akad tabarru'at. Contohnya ya ketika kita melakukan akad qard, utang piutang. Ya. Boleh kita syaratkan, ente mau minjam duit sama aneh. Iya. Berapa? 10 juta. Boleh ane kasih ente pinjaman, tapi syaratnya ente harus kasih jaminan ke ane bahwa ente bisa bayar. Apa jaminannya? BPKB mobil. Ya, BPKB mobil boleh, silakan. Ada? Nggak ada, ini cuma BPKB motor. BPKB motor boleh kagak? Hah? Boleh. Tergantung ya. Motornya motor tahun 2007 lagi. Ya. Motor Honda 2007 minimum 10 juta. Motor Honda cuma 3 juta harganya.
Tapi boleh tidak? Boleh nggak? Boleh Pak, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kepercayaan, jaminan kepercayaannya nggak terlalu tinggi, ya kan? Nggak terlalu tinggi. Jangankan kita mendapatkan gadaian yang harganya 3 juta, ketika kita ngutangin 10 juta, kagak dikasih gadaian pun kita boleh, ya, boleh. Jadi memberikan jaminan gadai ini tidak wajib hukumnya ketika kita melakukan satu akad, baik akad jual beli maupun akad utang piutang. Ya, jadi intinya ya akad utang piutang kita itu tenang, aman gitu kan. Yang kita membuat nyaman itu kalau kita sambil ngutangin ya kita dapat jaminan berupa barang yang dia gadaikan kepada kita. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, akad tausiqah ya juga bisa digabungkan dengan akad syarakah. Ya, bisa digabungkan dengan akad syarakah. Nah, apa contohnya? Ketika tadi saya dengan Pak Faisal misalnya melakukan kerjasama bisnis. Ya, karena Pak Faisal tidak punya waktu untuk mengelola, dia cuma punya duit saja, ya maka diserahkanlah ya pengelolaannya itu kepada saya. Ya, saya bilang Pak Faisal, mohon maaf nih saya nggak ada uang, tapi saya punya visi misi dalam bisnis saya itu begini. Saya uraikan lah, saya presentasikan di hadapan Pak Faisal. Melihat presentasi saya, Pak Faisal bilang, luar biasa, ini profitable ini, menguntungkan ini, kata Pak Faisal. Ya udah kalau gitu, nih saya investasi 100 juta, ya kan? Investasi 100 juta, ya sudah. Tapi kata Pak Faisal, Ustaz, aneh mau investasi nih 100 juta ke ente, ya. Tapi syaratnya Pak Ustaz harus ya menyertakan barang jaminan. Waduh, apa nih jaminan saya? Terserah, pokoknya nilainya paling tidak nilai jaminannya itu di atas 100 juta. Ya, ya sudah, saya punya sertifikat, ya, sertifikat vaksin. Siap. Saya punya sertifikat vaksin, Pak Faisal. Saya punya sertifikat rumah, Pak Faisal. Ya, oke. Ya, ini sebagai jaminan buat Pak Faisal. Ya, loh, kan ini akadnya akad bisnis. Kenapa harus ada jaminan? Iya, kata Pak Faisal, pokoknya Pak Ustaz, ya kalau nanti dalam usaha yang Pak Ustaz lakukan, ya ternyata Pak Ustaz enggak amanah, maka saya minta kerugian yang disebabkan karena ketidakamanan saya, maka saya wajib untuk mengganti kepada pihak pemodal. Jadi jaminannya yang saya berikan itu bukan jaminan ya bahwa modalnya kembali, bukan, tapi jaminan ya ketika saya tidak amanah, jaminan ketika saya lalai, baru boleh dieksekusi sama Pak Faisal. Kalau saya tidak amanah dalam menjalankan bisnis, maka Pak Faisal boleh mengeksekusi barang jaminan tersebut. Tapi kalau seandainya jaminannya itu digunakan untuk menjamin bahwa modalnya pasti akan dikembalikan, nah itu yang tidak boleh. Ya, pokoknya tenang Pak Faisal. Ya,
Pak Faisal investasi di saya, ya tenang, pokoknya modal Pak Faisal aman. Ya, kalau untung nanti saya bagi keuntungan, kalau rugi tenang, saya jamin modal Pak Faisal akan kembali utuh. Sebagai bentuk jaminannya ini sertifikat saya berikan kepada Pak Faisal. Nah, model kayak begini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena orang yang punya niat untuk berbisnis, ya, untuk investasi, tidak diperbolehkan kalau modal yang dia tanamkan itu ada jaminan, ya pasti kembali atau pasti utuh. Apapun kondisi bisnisnya misalnya, tidak boleh. Ya. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, jadi sifat jaminannya itu hanya untuk menjamin bahwasanya saya tidak akan lalai dalam menggunakan modal yang Pak Faisal berikan ke saya. Saya tidak akan semena-mena menggunakannya. Saya pasti akan menggunakan modal ini betul-betul sesuai untuk peruntukan dikelola dalam suatu aktivitas bisnis. Gitu. Ya. Lalu ada juga orang yang membuat satu klausul kerjasama bisnis itu, misalkan kalau seandainya terjadi hal-hal yang bersifat force majeure, ya, maka modalnya dijamin utuh dikembalikan. Itu boleh tidak? Terjadi gempa bumi misalnya segala macam sehingga mengakibatkan terjadi kerugian, sama si pengelolanya itu dijamin bahwasanya modal akan kembali utuh. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh juga. Ya, karena namanya force majeure itu kan bukan sesuatu yang sengaja diperbuat oleh si pengelola. Yang dikasih modal itu dia mengelola sesuai dengan yang SOP-nya adalah pengelolaan modal. Ya, tapi ketika terjadi bencana itu bukan kehendak dari pengelola, gitu. Maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian disebabkan karena faktor force majeure tadi. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi karena tujuan utama daripada akad tausikat itu adalah untuk memberikan kepercayaan, sehingga jika dalam transaksi yang sifatnya tidak segera tuntas, ya, jadi salah satu pihak bisa saja ya meminta jaminan kepada pihak yang lain, ya. Jadi biasanya memang ya rahan ataupun jaminan ataupun gadai ini dia itu disertakan dengan transaksi yang sifatnya tidak langsung tuntas, Pak. Ya, makanya jual beli tunai itu kan langsung tuntas. Ada nggak gadai di situ? Ada nggak rahan? Tidak ada. Ya, sewa menyewa langsung dibayar, nggak ada. Ya, jadi yang sifatnya tidak langsung tuntas, maka jaminan atau rahan ini bisa dijadikan sebagai tambahan akad yang dilakukan, ya. Baik. Nah, jadi inilah ya beberapa penjelasan awal terkait dengan masalah rahan atau gadai, di mana rahan atau gadai ini termasuk dalam kategori akad tausiqat, ya, akad tausiqat. Baik. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang pengertian rahan itu sendiri. Ya. Pengertian rahan, kalau kita melihat dari sudut pandang lugha bahasa, ya, bahasa Arab, maka rahan itu dikategorikan sebagai rahnu fil lugha as-subut wad dawam. Ya. Jadi secara bahasa, ya, rahan itu artinya subut, tetap, dan dawam, ya, continue atau langgeng. Maka kalau ada orang Arab berkata
hadza ma'un rahinun. Itu maknanya sama seperti hadza ma'un raqidun. Artinya bahwasanya air ini adalah air yang tenang, air yang tetap, yang tidak dia mengalir. Sama saja ketika dia mengatakan kata-kata hadza ma'un rahinun, ya, itu sama sepertinya dia mengatakan hadza ma'un raqidun, ya. Jadi air yang tetap, air yang tidak mengalir, ya. Nah, ini pengertian rahan secara bahasa. Lalu bagaimana pengertian rahan secara syariah, ya, secara istilah? Nah, ini dikatakan bahwasannya rahan itu adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang, ya. Yuj'alu wasiqatu biddain, ya, jadi dijadikan sebagai kepercayaan dalam hutang. Sebenarnya bukan cuma dalam hutang saja, ya kan, tapi juga dalam akad-akad yang sifatnya tidak langsung tuntas. Seperti tadi, ya kan, ada akad jual beli kredit, ya, ada akad musyarakah, mudharabah, ya. Nah, itu juga bisa termasuk kategori harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang, ya, dalam aktivitas bisnis yang harganya, ya, yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya, ya. Makanya kecenderungan orang yang meminta barang jaminan itu, barang jaminannya melebihi nilainya, melebihi daripada nilai hutangnya, ya. Karena tadi, ya, tujuannya sebagai alat untuk melunasi hutang kalau orang yang berhutang itu kesulitan di dalam membayar hutangnya, ya. Tapi kalau seandainya dia punya keadaan di bawah nilai hutang, saya katakan tadi, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, gitu kan, sah-sah saja. Kalau kita memang mau menerima itu gadai, sebagai pihak kreditur kita mau menerima itu gadai, artinya kita siap-siap mau memberikan apa? Mengikhlaskan kalau seandainya utangnya tidak dibayar, ya, dengan nilai yang lebih besar, ya. Oke. Contoh, jadi ini kita lihat asumsi ketika A misalnya berhutang kepada B senilai 10 juta, lalu A menyerahkan kepada B sepeda motor miliknya sebagai jaminan kepercayaan atas hutang tersebut. Ya, ini yang diberikan bukan cuma BPKB-nya, ya. Bahkan mungkin BPKB-nya enggak diberikan, tapi yang diberikan apa? Motornya sebagai jaminan. Banyak kan yang kayak begini nih? Banyak kan? Bahkan banyak yang mencari siapa yang mau gadain, karena dia butuh motor, ya kan? Dia butuh motor, tapi dia tidak sanggup beli motor. Ngutangnya cuma 2 juta, tapi dapat jaminannya gadaiannya berupa motor. Ya, banyak Pak, kagak sanggup beli motor, tapi dia bisa bawa motor dengan cara ngutangin, ya. Nah, ini ada contoh kasus seperti ini, ya. Ya, belum lama ini, ya, ada salah satu tetangga saya, ya. Jadi dia mau beli motor, awalnya mau kredit motor ke saya, tapi setelah motor sudah rapi mau saya berikan, enggak jadi. Pak Ustadz, mohon maaf, enggak jadi kredit. Kenapa? Saya udah dapat motor, ya kan? Saya udah dapat motor dari tetangga saya, yang kebetulan tetangga saya butuh duit, saya berikan pinjaman, dan sebagai bentuk jaminannya adalah motor. Akhirnya dia dapat motor, meskipun dia cuma minjemin duit senilai 2 juta. Tadinya duit 2 juta itu buat DP ke saya, nggak jadi.
gitu kan. Nah, ini cara seperti ini dibenarkan atau tidak? Pertanyaannya. Kalau membatalkan transaksi dengan saya nggak jadi masalah, ya itu sah-sah saja. Tapi yang saya sesalkan ketika dia menjadikan solusi memiliki motor itu dengan cara tadi, ya dengan cara dia gadaikan menerima barang gadaian motor hanya dengan menjamkan uang 2 juta. Pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan barang jaminan? Kita manfaatkan barang jaminan itu. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, artinya apa? Tadi kembali, kalau Anda akadnya adalah akad qard, utang piutang, ya kan? Akad utang piutang, berarti akad utang piutang itu kan termasuk dalam kategori akad apa? Tabarru, akad kebajikan. Ya, kalau akad kebajikan, maka tidak boleh kita itu ketika ngutangin kepada seseorang, ya, kemudian kita dapat untung. Lah ngutangin 2 juta dapat motor, ya dia bisa pakai motor kemana-mana. Yang ngutang sebenarnya terbebani, Pak. Harusnya motor itu dia gunakan untuk warawiri, nganterin anak sekolah, nganterin istrinya ke pasar misalnya. Ya gara-gara dia titipkan sebagai jaminan, dia nggak bisa pakai. Yang untung adalah yang minjemin, dapat ngasih duit cuma 2 juta, tapi dia bisa modal mandir kemana saja dia suka, dapat untung di situ. Harusnya kalau dia mau, dia bayar tuh sewa sehari motor berapa duit. Kalau dia pengen halal itu dia pakai motor barang gadaian sehari 20.000, ya udah, ya. Selama 1 tahun dia pakai 20.000 kali 300 hari. Ya udah berapa itu? 6 juta. 6 juta berapa? Betul. Ya, 6 juta misalnya. Nah, ya. Akhirnya dia untung tuh yang minjem duit yang gadaiannya, dia cuma 2 juta, tapi dia dapat 6 juta. Baik, ya, jadi sebagai kepercayaan atau jaminan atau wasithah atas hutang tersebut. Jadi artinya jika A tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka boleh bagi si B dengan seizin A untuk menjual sepeda motor tersebut. Ya, boleh. Nah, ini pengertian rahim, ya. Oke. Mengenai hukumnya bagaimana? Hukum rahan itu bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, ini di sini baru kita akan jawab. Boleh atau tidak? Ya, kalau kita melihat hukumnya tentunya adalah boleh, jaiz, ya. Dalilnya mana? Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Tadi dalam Al-Qur'an kita sebutkan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, ya. Kalau kamu dalam satu perjalanan yang bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau rahan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. Ini dalil yang pertama, ya, tentang rahan. Lalu dalil sunnahnya mana? Dalil sunnahnya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu pernah dikabarkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yahudiyin ta'aman binasiatin warhanahu dir'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu dulu pernah, ya, membeli makanan dari pedagang Yahudi, ya, ta'aman, makanan, mi yahudiyin, dari pedagang Yahudi, warhana dir'ah, ya, dan Rasulullah menggadaikan kepadanya baju besinya. Nah, ini dalilnya. Jadi ketika Rasulullah beli makanan secara tidak tunai, ya, kemudian beliau gadaikan baju besinya. Artinya apa? Rasulullah menggabungkan dua akad ini.
antara akad jual beli tidak tunai dengan akad gadai. Ya, diperbolehkan. Ya. Tujuan Rasulullah menggadaikan baju besinya itu adalah supaya apa? Supaya kalau suatu saat dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya, ya, maka baju besinya itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang makanan tersebut, ya. Kemudian yang kedua yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Nah, ini kalau seandainya kasusnya orang yang menerima gadai itu, ya, dia mengeluarkan biaya ternak, biaya pakannya, ya. Ketika dia mengeluarkan biaya pakannya, yang menerima gadai dia boleh naik di atas tunangannya. Tapi ketika dia tidak mengeluarkan biaya pakannya, maka dia tidak boleh. Gitu. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras juga boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, dengan syarat tadi dia yang memberikan pakannya, ya. Karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. Gitu. Tapi hukum asal untuk mengeluarkan biaya perawatan itu sebenarnya bukan dibebankan kepada yang menerima gadai. Kenapa? Karena dasarnya hewan yang digadaikan itu tidak berpindah kepemilikan kepada orang yang menerima gadai. Jadi hukum asalnya hewan yang digadaikan tadi itu masih milik siapa? Milik yang menggadaikan. Sehingga, ya, kewajiban untuk mencarikan makan, memberikan makan itu sebenarnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan. Ya. Nah, maka kalau pihak yang menerima gadai itu dia yang memberikan pakannya, dia yang membelikan pakannya, maka dia diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menikmati susu, ya, sekedar yang sesuai dengan yang dia keluarkan biayanya, ya. Nah, boleh juga menungganginya, begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, menggadaikan objek transaksi, apakah boleh? Ya, nah, kalau kita lihat apa yang dicontohkan Rasulullah, ya, Rasulullah itu mencontohkan bahwasanya yang digadaikan itu bukan objek transaksinya. Rasulullah kan membeli makanan dari pedagang Yahudi secara tidak tunai. Jadi bukan makanannya yang digadaikan oleh Rasulullah sebagai jaminan. Kalau seandainya makanannya yang digadaikan gimana ya? Ya, makanan itu kan kadaluarsinya ada, ya, nggak mungkin kan gitu. Jadi Rasulullah menggadaikan itu bukan objek dari akad jual belinya, tapi yang digadaikan adalah baju besinya. Sementara di zaman sekarang, ya, orang melakukan akad jual beli kredit, yang digadaikan, yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah objek daripada jual belinya. Ya, contoh kayak saya misalkan jual beli motor secara kredit, yang digadaikan apa? Motornya kan, meskipun hanya berupa surat BPKB motornya. Ya, itu artinya apa? Objek jual beli kreditnya yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, maka melihat daripada ketentuan yang ada, ya, ulama berbeda pendapat dalam masalah bolehkah kita menggadaikan objek transaksi tersebut. Ya, ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ya. Baik barang yang sudah diterima atau belum diterima, ya, itu nggak boleh dijadikan sebagai objek gadai, karena ini bertentangan dengan konsekuensi akad.
Ya, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan juga satu riwayat menurut Imam Ahmad. Ya, di mana letak bertentangannya? Di mana letak bertentangan dengan konsekuensi akadnya? Katanya, ya, kalau yang namanya akad jual beli, maka sesuatu yang sudah diakadkan dalam jual beli itu sudah menjadi utuh sepenuhnya menjadi milik siapa? Pembeli, meskipun belum dibayar secara utuh, tapi itu hakikatnya sudah menjadi milik si pembeli. Ya, dengan digadaikan berarti, ya, dia tidak leluasa, dia tidak bisa menggunakan barang yang dia gadaikan sesuka hati dia. Ya, maka dengan mengacu kepada alasan seperti ini, ya, ada juga ulama yang berpendapat mengatakan tidak boleh. Jadi karena konsekuensi dari akad jual belinya itu terganggu, yaitu masalah hak kepemilikan terhadap barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, yaitu mereka yang membolehkan. Kenapa? Karena tidak ada larangan sama sekali, kata. Ya, nggak ada larangan kita itu tidak boleh misalkan menggadaikan barang yang menjadi objek dalam jual beli. Nggak ada larangannya. Jadi hukum asal dalam muamalah itu, ya, pada dasarnya adalah boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah. Ya, hatta yadil dalil tahrimiha. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak boleh kita itu menggadaikan barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli yang kita lakukan. Ya. Nah, karena tidak ada larangan, maka Abu Hanifah, Malik, juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i ini mengatakan boleh, ya. Dan pendapat yang kuat menurut Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin itu adalah yang membolehkan. Ya, makanya saat ini, ya, banyak orang yang melakukan akad, ya, jual beli secara kredit, dan barang yang dijadikan sebagai jaminan atau rahannya itu adalah daripada barang yang bersangkutan. Ya, termasuk Bapak misalkan melakukan jual beli kredit secara syariah, ya, membeli rumah dengan cara kredit syariah, yang digadaikan apa? Rumahnya, ya kan, rumahnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya, haruskah barang gadai itu diserahkan? Ya, haruskah barang gadai itu diserahkan? Karena kalau berdasarkan ayat tadi, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanul maqbutu. Artinya apa? Yang namanya barang jaminan itu harus diserahkan, kan gitu. Farihanul menghadirkan barang yang digadaikan. Nah, maka di sini timbul debat di antara para ulama, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya bolehkah kita itu tidak menyerahkan barang yang kita gadaikan. Ya, seperti motor tadi, kan motor nggak diserahkan katanya, ya kan? Nah, diserahkan apa? Cuma BPKB-nya. Rumah juga nggak diserahkan. Yang diserahkan apa? Sertifikatnya rumah. Kita masih bisa pakai rumah, kita masih bisa pakai motor, meskipun rumah dan motor kita sama-sama kita gadaikan, ya. Nah, ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan si A, pihak lain yang menggadaikan, ya, dia menggadaikan rumahnya kepada si B sebagai murtahid. Nah, apakah si A itu harus menyerahkan rumahnya? Nah, ya kan? Nah, jadi kalau menurut zahir dalam ukuran surat Al-Baqarah tadi, itu harus diserahkan, barang gadai harus diserahkan. Nah, namun ini bukan syarat, tapi terkait jaminan kepercayaan. Jadi hanya dengan memberikan sertifikat saja kita sudah yakin dan percaya bahwa dia bisa membayar, ya, maka sudah cukup. Jadi rumahnya nggak perlu diserahkan. Begitu pula motor juga sama. Hanya dengan memberikan BPKB saja sudah cukup, nggak usah motornya diserahkan, gitu, ya. Nah, jadi rahin itu berhak untuk memanfaatkan barang yang
dia gadaikan, ya, jadi terserah, ya, boleh ya. Meskipun kita menyerahkan sertifikat, kita boleh memanfaatkan karena pada dasarnya itu barang milik kita, ya, barang milik kita, ya. Inilah pendapat yang benar. Jadi tarjih dan pendapat yang kuatnya itu adalah bolehnya barang yang ditransaksikan dijadikan jaminan pelunasan gadai, yaitu adalah pendapat yang kuat dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena memang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, ya, di mana sudah terjadi perpindahan kepemilikan dengan sempurna, ya. Dan alasan yang kedua, transaksi gadai adalah transaksi tausifat jamin kepercayaan dan sifatnya hanya sebagai tambahan, ya. Jadi inilah, ya, beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan, ya, hukum gadai, ya. Insyaallah nanti bulan berikutnya kita akan bahas mengenai rukun dan syarat dalam gadai atau rahang. Ini saja dulu sementara, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, diskusi. Kalau tidak ada kita tutup. Iya, silakan Pak. Saya mau tanya, tapi di luar topik siapa? Ya, jangan susah-susah. Ya, silakan Pak. Bisa. Silakan Pak. Contoh nih Pak, ya. Ini kan masjid. Saya sebagai yang dituakan lah, dan totalnya jadi aku urusnya itu ada 10. Itu di depan itu kan ada tanah jalannya. Saya bikin warung. Dosa nggak menurut Pak Ustadz dunia akhirat? Dan nanti Bapak si AB itu kan pengacara. Nanti kalau Pak Mustasir protes dulu ke pengadilan. Tolong betul-betul dapat terjemahannya Pak. Ya, baik. Beratnya pertanyaannya Pak. Beratnya pertanyaannya. Saya serahkan. Ya, memanfaatkan lahan untuk kepentingan, ya, umat selama lahan itu milik dia, milik seseorang atau milik suatu lembaga, maka diperbolehkan pada dasarnya, ya kan? Yang penting itu lahan milik yang bersangkutan. Tapi kalau bukan lahan milik yang bersangkutan, ya jelas nggak boleh. Ya, contoh di depan ini kan pengairan nih, ya kan, tanah pengairan kan, jalan. Ini bukan milik kita. Ya, kebetulan saja itu milik, ya, posisinya ada di depan milik kita. Kalau kita mau memanfaatkan, kita mau izin sama siapa? Ya kan? Mohon maaf, ya. Jadi kita memanfaatkan tanah yang bukan milik kita, yang milik umum, itu harus izin kepada semua pihak yang ada yang melalui jalan ini. Sanggupkah kita? Ya, kan protes Pak. Ya. Pas protes kan? Ya. Kalau protesnya akhirnya nanti pengadilan. Iya Mas. Ya kan, jangan proses. Kita harus, kan awalnya kita minta izin dulu Pak. Ketika kita mau memanfaatkan suatu lahan, ya, harus izin kepada yang punya lahan. Itu masalahnya seperti itu, ya. Nah sekarang pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa yang mempunyai lahan tersebut? Gitu kan? Siapa yang punya lahan tersebut? Nah, Gusti yang punya lahan itu siapa? Kalau pihak pengairan, kita minta izin sama pihak pengairan, ya kan? Nah, karena memang tanah itu sifatnya adalah milik umum, kita mau izinkan siapa? Ya, mohon maaf kayak kita jualan di pinggir jalan, yang sebenarnya jalan itu disiapkan bukan untuk jualan, ya, untuk lewat orang umum. Kira-kira zalim nggak kita tuh? Secara logika aja, zalim nggak kita itu memanfaatkan? Harusnya jalan itu menjadi milik umum untuk lewat, tapi kita pakai buat jualan. Zalim kagak? Ya zalim, tapi itu dosa nggak dunia akhirat? Ya kalau yang namanya zalim dosa apa kagak? Yang namanya zalim dosa apa kagak? Makanya ada kejadian Pak. Ada kejadian ya. Iya. Ya.
Kejadiannya gimana maksudnya nih? Ya sama, ini dalam masjid, itu jalan, saya patok, udah nanti kalau ini saya yang ngurusin, itu kan pengacara, nanti Pak Muntasir kalau mau suruh ke pengadilan, itu tanah fasilitas umum, iya, ada kejadian itu, ya janganlah, di sini jangan sampai terjadi, ada Pak, mudah-mudahan di sini jangan sampai terjadi, ya kan? Ya, intinya seperti itu. Jadi dari yang saya pelajari, Pak, jadi kalau kita mau memanfaatkan jalan milik umum, ya itu susah, Pak, susah. Mau izin sama siapa kita? Apa kita mau izin sama setiap orang yang lewat? Kan berat, ya. Makanya saya tuh sangat menyayangkan kalau seandainya kita, ya, memanfaatkan tempat umum, apalagi digunakan secara permanen, ya, maka dosanya terus, ya, terus mengalir. Itu dosa orang yang terzolimi, ya. Mohon maaf, ya, jangankan kita itu menggunakan lahan yang di depan seperti ini misalkan. Ini ketika kita pesta saja nih, ketika pesta saja, pesta pernikahan, resepsi misalnya, ya, kita menggunakan jalan umum, itu harus minta izin. Izinnya sama siapa, Pak? Hah? Sama RW. RW punya di situ, dia punya tanah itu, bukan. RW cuma untuk mengelola doang. Itu kan tanah jalanan milik umum, ya kan? Wah, ini repot sebenarnya. Ya, kalau kita mau kembalikan gitu ya seperti itu. Hah? Aula aja ya. Nah iya, pakai aula aja kalau mau gitu kan. Pakai aula bayar. Ya. Ya. Baik. Ya kalau mudah-mudahan ya kalau cuma sesaat aja mungkin ya, insya Allah kita tinggal minta ampun aja, Pak, ya. Habis kita hajatan misalkan kita minta ampun sama Allah gitu. Ya kan, mudah-mudahan ini hanya sekali saja kita lakukan gitu kan, istighfar saja kepada Allah, ya. Karena kita ya menggunakan hak orang lain kan. Itu jalanan punya umum, kita patok gitu loh, ya. Apalagi kalau kita sering tutup jalan, Pak, ya, yang secara permanen misalnya, waduh ini udah menyusahkan orang. Nah, jalan dibuat untuk bisa dilalui malah ditutup, ya. Ini orang nggak berpikir, disusahin orang jalan. Harusnya dipermudah orang jalan, ya. Orang jalan itu dipermudah, jangan disusahin. Dibikinlah galengan tinggi-tinggi, ya kan? Dibikin polisi tidur yang tinggi-tinggi. Bukan orang yang tambah senang, Pak. Orang yang lewat situ malah tambah kesel. Dia merasa terzolimi, apalagi kalau motornya itu gadluk masuk ke situ, gadluk. Mesinnya kena, ya nggak? Mesinnya kena. Apa ini enggak zolim? Zolim nggak, pertanyaan saya? Zolim ya kan, Bapak naik motor mau mobil, ada polisi tidur, justru, ya enggak? Kesel kagak? Kayak itu makanya saya bilang orang yang bikin polisi tidur yang tanpa perkiraan, ya, itu sama saja dia itu sedang membangun pabrik dosa, ya kan? Pabrik dosa. Jadi setiap berdosa itu orang yang lewat, dosa dia. Disumpahin, siapa sih yang bikin polisi tidur nih? Gua doain, susah hidupnya, susah terus hidupnya, ya. Jadi kalau bisa dipermudah. Saya pikir itu, Pak, kita mau pacaran nih, mau pacaran, ya. Nah, di IKN saya bilang kebanjiran IKN ya, Pak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita, ya, menjaga kita dari menggunakan hak-hak orang lain dengan tanpa izin, ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran. Iya, pacaran. Ayo. Belum tenang Pak. Masih ganjel. Minta ampun nih, minta ampun.